Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video ini kita akan membahas lanjutan dari tutorial dari video sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait tentang setting setup ini, bagian setting ini, setup baik data yayasan sampai ke program ini. Maka yang pada video ini kita akan membahas terkait ada satu 2 3 4 ada sampai 4 yang bisa dibahas ya sebenarnya insya Allah dalam satu video ini, yaitu laporan keuangan, laporan iuran, transaksi, kemudian bukti transaksi. Sebenarnya bisa dengan langsung ke grafiknya juga bisa, namun kalau untuk grafik mungkin nanti insya Allah dibuatkan video tersendiri karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk terkait grafik ini, karena kan otomatis kalian mengubah dari daftar akun, karena daftar akun kan sesuai kebutuhan, baik daftar akun yang di sini ataupun misalkan akun iuran itu kan di setting sesuai kebutuhan, maka itu ada nanti ada tahapan untuk mengubah di bagian grafik. Ini grafik analisa di sini sebenarnya ini analisanya grafik semua, ini dashboard misalnya ya, kemudian stok, kemudian kalau ini rekap data tahunan, ini aktivitas tahunan. Aktivitas itu sama seperti laba rugi ya. Kalau dalam akuntansi umum itu sama seperti laba rugi. Baik, kita hanya langsung bahas terkait dengan 4 poin yang ini yang saya blok ini. Saya akan lompat langsung ke bagian transaksi dulu, agar nanti menjelaskan laporan iuran ataupun bukti transaksi ataupun laporan keuangan ini dari sini ya, maaf. Poin nomor 2, 3, 4, dan 5. Agar nanti setelah saya jelaskan terkait transaksi, nanti bisa mudah untuk memahami terkait laporan keuangan, laporan iuran, dan bukti transaksi. Baik, kita ke jurnal transaksi. Di sini sebenarnya ada ini ya, ada 30 kolom. Ini saya blok ini ada 30 kolom. Ini teman-teman kalau bisa lihat di sini ya, ada di bagian sininya nih, ini yang saya gerakan kursornya. Itu kan terlihat berapa jumlah kolomnya. Nah, 2C, 3C, 3 kolom, 4C. Kalau saya sampai blok sampai sini, nah itu kelihatan ya, 30 kolom. Karena sini sudah saya grouping. Ini ada tanda plus. Jadi kalau kalian klik tanda plus ini, dia keluar bagian khusus transaksi yang bisa dimuat untuk mengisi laporan keuangan yang lainnya seperti laporan SPP, faktur ataupun kwitansi ataupun data hutang piutang. Baik, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi, ini kategori jurnalnya kan ada 3. Ini saya blok ya, saya buka drop down listnya, JAT, JU, dan JPEN. JAT, JU, dan JPEN agar mudah saya pisahkan. Nah di sini JAT, JU, JPEN. Untuk JAT ini hanya untuk awal periode. Hanya untuk awal periode ya. Untuk JAT ini. Sebentar biar ya ini. Hanya untuk awal periode. Namun kalau JU itu periode berjalan. Awal periode ini kapan? Tergantung, kalau laporan keuangan kalian itu per 1 Januari, maka 1 Januari tersebut, misalkan ini laporan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini ya, ini laporannya.
Maka yang di sini awal JAT ini dimasukkan dipilih pada 1 Januari ini. Ini kan saya lihat ini 1 Januari ya. Ini saya blok 1 Januari. Karena saya memang awal periodenya Januari, namun kan tidak menutup kemungkinan ada yang apa namanya? Akuntansinya itu periodenya per 3 bulan. Kalau per 3 bulan kan misalkan sini 1 Januari sampai bulan 3. Ini saya tulis bulan 3-nya aja ya. Bulan 3. Otomatis di periode yang baru itu kan mulai dari April. Ini ya. Mulai dari April sampai bulan ke-6. Ini bulan ke-6. Maka JAT-nya diisi di tanggal 1 April. Jadi JAT itu intinya saldo awal, update saldo awal di awal periode. Penggunaan JAT itu hanya di situ saja. Selebihnya selepas dari JAT itu digunakan JU. JU ini jurnal umum. JAT itu kan jurnal awal tahun. JU ini jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk semua transaksi. Semua transaksi keluar masuk itu menggunakan JU. Semua transaksi kecuali kalau dalam dunia bisnis itu ada istilahnya tutup buku ya, tutup buku. Kecuali tutup buku. Kenapa kecuali tutup buku? Karena Jepen ini khusus penutupan. Ini khusus penutupan. Ini Jepen ya. Kalau ini JU ini transaksi. Jepen khusus penutupan. Baik, kita langsung praktek biar nggak bingung ya, biar nggak bingung di cara penggunaannya. Ini sebenarnya saya sudah ada datanya. Baik, kita langsung aja isikan dari awal, nggak apa-apa ya. Kita isi dari awal, biar mudah dipahaminya, biar mudah. Nah, 1 Januari misalnya ya, 1/1. Sebenarnya kalau kalian enter atau tab itu sudah otomatis ya, tanggal 1 bulan 1 2021. Kategorinya JAT, nama akunnya kas. Ya ini ya, kas, uraiannya saldo awal. Nah, gimana kalau kalian ini menggunakan akuntansinya untuk umum, bukan nirlaba ya, untuk umum misalkan untuk usaha kalian. Untuk batasan cukup isi saja tidak terikat. Semuanya sampai akhir itu tidak terikat karena kan memang sifatnya bisnis, tidak ada yang terikat. Jadi seperti itu. Kecuali kalau kalian menggunakan ini untuk nirlaba, maka kan ada tiga kategori ini. Yang tidak terikat, yang dananya keluar masuk bebas, terikat sementara seperti sifatnya donasi yatim. Nah, itu kan khusus yatim tuh. Jadi nggak bisa digunakan kecuali nanti sudah tertutupi. Ataupun terikat permanen yang sifatnya memang permanen, nggak bisa diganggu gugat sama sekali. Misalkan ada orang donasi itu harus dibelikan tanah, ataupun orang itu mendonasikan sebidang tanah ataupun rumah, maka itu wakaf ya intinya, maka itu masuknya terikat permanen. Itu untuk niraba ya. Kalau untuk umum cukup ini aja, tidak terikat. Misal saldo kas ada 15 juta. Kok ini ada kesalahan data? Ya kan untuk akuntansi ada debit, ada kredit ya. Jadi kalian bisa isi di sininya juga. Ini agar mudah, cukup saya isikan saldo awalnya di sini juga. Maksudnya cukup satu akun saja ya. 15 juta ini seimbang. Untuk kreditnya ini maka modal itu ada di aset. Ini aset bersih tidak terikat. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah, namun kalau jika kalian memang ada yang belum tahu, kok saya bisa langsung gini ya, langsung gini, langsung langsung muncul yang dari atas. Itu cukup kalian tekan Ctrl
CTRL plus D, kontrol dan D. Itu mengcopy bagian atas terakhir ya. Ini jadi kalau saya letakkan kursor di sini berarti saya mengcopy yang di sini untuk ke bawah. Seperti itu. Ini bagi yang belum tahu. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Ini saldo awal 15 juta. Kalau kita lihat di laporan, dia sudah ada laporan posisi keuangan misalnya. Ini kita ubah dulu ya bulannya ya. Ya, ini ya. 15 juta sudah masuk. Ini saldo awal. Nah, ini aset bersih terikat sementaranya 15 juta. Balik ke jurnal. Dan ini kan model nama apa namanya? Pemilihan akunnya searchable. Drop down listnya itu seperti Google ya, seperti Google. Maka ini berfungsi hanya di Office 2016. Kalau yang di bawah seperti yang sebelum saya jelaskan ya, kalau di bawah 2016 ini nggak akan berfungsi karena dia rumusnya ada di sini. Ini ya, ini rumusnya. Rumusnya ada di sini. Ini coba saya unhide dulu semuanya. Di sini banyak nih ya. Nyumput, kebanyakan nyumput ya. Ini rumusnya ada di sini. Otomatis di sini nanti error kalau kalian menggunakan Office di bawah 2016. Maka caranya ini klik di sini atau klik di sini nama akun ini. Klik saja ini kan sampai bawah nih. Ini kode anggaran ini kan sampai bawah nih. Nah, ini ya. Klik dari bawah sini ya. Paling bawah ada di baris 9.000-an. Sampai sini, sampai paling atas ini. Klik di sini, kemudian kalau mau cepat ALT ya, ALT 1, kemudian D L. Enter saja nggak apa-apa. Nah, itu muncul dia. Dia data validasi. Saya ulangi ya. ALT D L. Nah, itu muncul. Kemana kita ubahnya? Ini untuk yang di bawah 2016. Ubah ke list. Search-nya itu kita klik di sini dulu. Klik sheet COA akun. Klik dari sini. Blok dari atas ini nama akun aktif paling atas sampai ke bawah sini. Atau kalau mau lebih mudah, ini ingat nih. Ini kan sudah saya berikan define name-nya COA nama akun. Nah, di sini sebenarnya otomatis nah. Di sini sudah berubah COA nama akun padahal saya bloknya di sini. Misalnya saya blok sini dulu ya. Nah, ini kan masih di sini. Tapi kalau saya blok tadi dari sini, maka otomatis COA nama akun. Blok sudah enter. Oke. Nah, ini udah otomatis nih. Nah, tapi kalau kita cari nggak bisa. Nah, tuh nggak bisa ya. Tapi kalau yang tadi search menggunakan Office 2016, saya pakai dengan rumus yang di sini. Jadi kalian bisa menggunakan sesuai pencarian yang kalian mau. Pencarian yang kalian mau ya. SPP misalnya. Nah, muncul ya SPP. Oh maaf, SPP kan letaknya di bawah sini. Ini kas. Ini taruhlah satu transaksi, saya contohkan satu transaksi saja biar cepat. Ini tanggal 31. Total SPP tidak terikat 7.500.000. Ini kan total SPP. Nah, ini 7.500.000. Maka dia di sini udah otomatis berubah di LPK, laporan posisi keuangan dulu. Nah, ini udah berubah ya. 15 juta, 22.500.000. Di aktivitasnya juga sudah ada. Aktivitas. Nah, ini. Ini kita ubah dulu bulannya ke Januari. Nah, ini masuk ya. SPP TPQ 7.500.000. Harus kas, kita ubah dulu bulannya lagi. Nah, ini SPP TPQ 7.500.000. Di neraca juga sudah ada insya Allah.
Ya, Januari ini. Tapi karena ini, oh ini akunnya saya buat nirlaba. Saya umumkan dulu. Ini saya ubah di sini ya, umum, akuntansi umum untuk kita melihat laporan neraca. Nah, ini muncul ya, muncul. Kas 22.500.000, pemasukannya SPP TPQ 7.500.000. Untuk penutupan ini kan sudah taruhlah sudah masuk akhir bulan. Maka untuk penutupannya kita lihat di sini aktivitasnya. LA, LA di sini sheet LA ini aktivitas ya. Nah, ini. Di sini kan ada cuman satu, tinggal klik saja sini akunnya, klik nama akunnya dulu ya, ke jurnal sini. Eh, Kalau sebelumnya ini pemasukan SPP TPK ini posisinya di kredit, untuk penutupan dia ada di debit sini ya. Ada di debit. Kenapa? Karena memang penutupan kan dibalik dia untuk menetralkan saldo dan menutup akun, tutup buku lah ya. Masuknya kemana? Ke ikhtisar. Ya ini ya, ikhtisar ya. Penutupan. Nah, ininya diubah menjadi Japan penutupan. Karena ini memang di sini hanya satu transaksi 7.500.000, saya copy langsung dari sini saja ya. Kalau datanya banyak, sebenarnya tinggal copy sini. Misalkan pemasukannya ada berapa? Ini misalnya ya, taruh di blok sini kan. Misalnya banyak pemasukan di blok, baru di copy, baru di paste pada di sini tadi. Tapi karena ini cuma satu, ya langsung saya ketik. Ya ini. Kalau sudah ditutup dengan Japan ini, otomatis di laporan neraca juga dia sudah ini, neraca setelah penutupan dia sudah kosong. Ini kita ubah ke bulan Januari. Kok error ya? Karena belum ditutup ya, belum ditutup di bagian ikhtisarnya. Oh ini ada yang kurang nih, maaf. Sebentar ya. Oh maaf, ini di sini tadi saya lupa ubah
bagian ikhtisarnya untuk berubah menjadi output ya, atau input boleh, input atau output. Asal jangan sub seperti ini. Kalau sub nanti dia tidak terbaca, kita ubah input. Output in, misalkan output in. Nah, jadi dia masuk ke laporan neraca yang tadi. Neraca setelah penutupan ya ini. Sama. Nah, setelah ditutup, SPPTPK ini kosong. Nah, ini kosong kan saldonya. Ini karena sudah penutupan dan otomatis di sininya pun oh ini kan belum ditutup tadi barusan penutupan saldo ininya ya 7.500.000. Saldo ini masukkan ke modal atau kalau di sininya kita masukkan ke aset. Ya ini aset ini. Saya copy dari langsung saya dari sini ya. Rp7.500.000. Kita bisa lihat di laporan keuangan, laporan posisi keuangan sudah berubah. Nih, keterangannya saldo seimbang ya. Kalau belum saya tutup tadi seperti itu, misalkan di jurnal tadi di sini, saya hapus ya. Di sini kesalahan yang pertama. Kemudian di sini juga pasti error semuanya. Posisi keuangan. Nah, ini error. Kemudian apa namanya? Di neraca juga error. Nah, error ya. Nah, karena memang belum ditutup, kan harusnya ditutup. Mungkin sampai sini kalau untuk jurnal insya Allah mudah dipahami ya. Karena untuk jurnal seperti itu saja kuncinya awal periode pakai JAT, periode berjalan JU, setiap penutupan bulan ataupun penutupan periodenya menggunakan JPEN. Kalau mau ditutup setiap bulan berarti tiap akhir bulan menggunakan JPEN. Gunakan terus itu untuk tiap akhir bulan. Kalau mau penutupan ininya itu jurnalnya itu hanya di akhir tahun maka ya cukup di 31 Desember saja. Itu untuk jurnal. Dan di sini juga searchable-nya juga berfungsinya sama. Ini untuk nama donatur menggunakan searchable drop down list itu ya. Kalau di kalian 2016 yang nggak bisa sama seperti yang akun apa? Akun rekening yang saya jelaskan tadi. Kalian blok dari sini, dari bawah paling bawah sampai sini atau dari atas paling ke bawah. Ubah seperti tadi ALT DL. ALT DL. Ubahnya ini kan di sini nih, ubah diganti. Ubahnya ke ya sini. Ini saya blok ya. Output ini ada di sheet setup donatur nih. Akun donatur tadi. Saya blok nama dari sini. Ya, sampai bawah. Ini kan berubah tuh. Kalau sebelumnya kan bukan seperti ini. Sebelumnya bukan seperti ini. Ini saya cancel dulu nih. Nah, sebelumnya bukan seperti ini. Nah, ini ada setup donatur N9005. Itu ada tempatnya tersendiri yang memang saya hide ya di situnya. Nah, dari sinilah. Tempatnya ada di sini ya. Saya ganti dengan ini. Ini untuk yang di bawah 2016. Maka otomatis nanti terbuka hanya saja fungsi untuk pencarian namanya tidak berfungsi. Ini untuk yang donatur. Sama, NIS juga kalau di bawah 2016 sama seperti caranya sama seperti yang akun sama donatur tadi. Blok dari atas paling atas ini sampai paling bawah, paling yang ada datanya tadi. ALTDL, kalau NIS berarti carinya ke nama iuran sini ya. Blok. Nah ini output sini, bagian output. Dari atas ini sini ya, dari atas sampai bawah. Nah, sampai sini misalnya. Nah, di sini udah ada semua nih. Cuman nggak berfungsi untuk pencariannya. Kalau di sini masih bisa nih pencarian. Karena tadi kan saya bloknya baru sampai sini. Muha. Nah, muncul ya. Yang ada muha-muhanya dia keluar semua pastinya. Muhammad Lutfi, Muhammad Ifas. Itu untuk ininya. Sama bulannya jangan lupa untuk diisi ya. Untuk SPP itu letakkan pada akun debit. Misalnya di sini tadi ini SPP ya.
Ini kan pemasukan ini SPP di akun debit ya. Tahu dari mana akun debit? Karena kan pemasukan pasti ada di bawah akun debit. Nah, nama SPP di sini masukannya ke akun debit. Jangan sampai salah menggunakan masukannya di sini, tapi masukannya di akun debit sini. Satu baris sama. Berarti masukannya di sini. Ini contoh. Saya kasih ke Afina. Oh ini Afina kan sudah ini nggak aktif kalau di datanya belum nggak aktif kalau nggak salah. Humaira ini Humaira aja ya. Klik bulan dia pembayaran apa Januari tahunnya 2021. Nah ini dia otomatis sudah keluar 7.500.000-nya ya. Sudah otomatis keluar. Kita lihat di laporan SPP. Laporan SPP ini. Tadi atas nama Humaira. Oh ininya belum diisi. Maaf. Ininya belum diisi ya. Saya lupa menjelaskan. Di sininya diisi dulu. Nah ini kategorinya. Kalau pembelian wajar nggak masuk ya. Ubah ke iuran. Kategorinya berubah menjadi SPP TPQ. Karena dia programnya TPQ. Kalau kembali ke SPP. Nah ini muncul ya. 7.500.000 dan otomatis untuk tunggakannya juga berubah. Karena Januari sudah bayar, Februari. Munculnya Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Itu untuk SPP. Kemudian neraca sudah ya. Kalau neraca kan tinggal sudah tampil semua. Yang mau saya jelaskan adalah kalau di lapor di akun ini, akun di sini ini kan total akun neraca yang awalnya kan ini saya hitung ya, saya blok ada 11 akun. Kalau kalian mau menambahkan, maka di laporan keuangan, laporan posisi keuangan ini kalian tambahkan juga barisnya. Ini kan ada 11. Laporan keuangan juga pasti 11. Ada 10 ini malah, kurang ya. Kalian klik sini, klik salah satu, sini di tengah-tengah ya. Klik, Ctrl C, insert copied cell. Insert copied cell. Ini kalian blok aja dari atas ini sampai sini. Oh maaf, ini kalian blok dari kolom C ke samping sini. Kemudian klik kanan, unhide. Dari nomor 2 ini, kalian blok sampai ke sini. Nah, muncul ya. Ini ada 11 nih. Kalau misalkan ini, contoh aja. Ini saya blok lagi, saya copy. Saya masukkan di sini. 2 lah, saya masukin barisnya. Bisa-bisa saja kalian masukkan 2 baris baru ya. Tapi tadi, klik yang di sini, blok sampai ke kiri, klik kanan, kemudian unhide. Nah, di sini tarik rumus pada nomor 2 ini, tarik sampai ke sini. Nah, ini kenapa kosong? Karena kan akunnya tadi hanya 11. Maka kosong di sini. Untuk di sini juga sama. Ini kan akun yang neraca lancar. Yang di sini nih, yang saya blok ya. Kalau yang hutang sama kewajiban sini kan ini kan pasiva. Berarti yang di sini tinggal dilihat. Nah, ini hutang jangka pendek ada 4. Kalau mau menambahkan dan waktu di sini kolomnya kurang, sama seperti tadi. Blok, Ctrl C atau copy, pastenya dengan rumus insert copied cell. Kalau satu ya tinggal satu, kalau banyak blok aja banyakin sini. Baru klik kanan insert copied cell. Ya, otomatis banyak nah sampai bawah. Yang terakhir tarik dari nomor 2 sampai ke bawah. Jadi seperti itu ya. Ini jadi kosong semua karena kan nggak ada akunnya ya. Untuk laporan sudah selesai insya Allah. Karena laporan juga udah otomatis kan, tinggal kalian ini saja apa setting sesuai kebutuhan. Donatur juga sudah otomatis nanti masuk. Tadi donatur sama ya, di jurnal umum kalian masukkan kategorinya penerimaan. Ini kan iuran. Ini coba kita ubah sini, ubah penerimaan.
Ini enggak ada, ini untuk pemberian Abdullah. Penerimaannya 15 juta. Kita lihat di data donatur. Sudah masuk atau belum? Laporan keuangan. Oh enggak, dikit kita kembali. Laporan donatur ini ya, laporan iuran donatur. Abdullah. Oh, bulannya belum diisi, maaf. Kembali lagi, bulannya belum diisi. Bulan Januari 2021. Balik lagi ke laporan donatur tadi. Ya, di sini sudah masuk ya. Alhamdulillah. Baik, kalau untuk video ini mungkin cukup sampai sini karena untuk menjelaskan bagian jurnal transaksi dan untuk tadi rumus-rumus yang harus kalian ubah terkait dengan searchable tadi ya. Drop down listnya diubah, range-nya yang diubah. Kalau di bawah 2016. Kalau kalian pakai Office 2016, maka nggak ada yang perlu diubah, cukup gunakan yang ini saja ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas terkait persediaan stok. Dari sini ya, dari jurnal stok ini saya blok. Sampai faktur, persediaan stok, dan yang insya Allah berarti video selanjutnya itu video terakhir mudah-mudahan ya. Jadi bisa langsung digunakan. Dan untuk bahan dashboard juga. Bahan dashboard kan ada pivot table-nya di sini. Ini di sini juga nanti disesuaikan sesuai yang sudah kalian ubah. Baik, jangan lupa diinfokan untuk video yang terbaru ini karena video tutorialnya memang bukan disengaja untuk berseri, tapi memang qadarullah baru bisa diposting ya. Nanti semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Barakallahu fikum.